Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat 23. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah menghadapi beragam gereja. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini di dalam konteksnya sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Saya persilahkan. Selanjutnya mari kita renungkan gereja dalam pandangan Yesus sebagaimana dinyatakan di nas kita kali ini, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Firman Tuhan di Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ayat-ayat ini secara tersurat maupun tersir dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang ditafsirkan sebagai gereja milik Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka yang ditafsirkan sebagai gereja milik Tuhan Yesus, di dalam pandangan Tuhan Yesus, dengan kata lain, diciptakan oleh Tuhan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, supaya mereka menjadi satu, supaya mereka sempurna menjadi satu. Artinya, untuk mereka menjadi satu, untuk gereja itu menjadi satu. Dari ayat-ayat yang sama, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, firman Tuhan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa gereja milik Tuhan Yesus ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Untuk gereja ini percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Allah Bapanya Tuhan Yesus yang ada di surga. Untuk gereja ini berada di dalam Tuhan Yesus, berada di dalam Tuhan Allah Bapanya Tuhan Yesus yang ada di surga. Untuk gereja ini menerima berkat yang adalah kemuliaan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada gereja. Untuk gereja ini menerima berkat yang adalah kasih yang datangnya dari Tuhan Allah Bapanya Tuhan Yesus di surga. Ayat-ayat ini secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada juga menunjukkan kepada kita bahwa gereja Tuhan Yesus ini diciptakan oleh Tuhan Yesus untuk bersatu dalam tujuan, yaitu tujuan yang adalah memuliakan Tuhan Allah Bapanya Tuhan Yesus yang ada di surga.
Juga gereja milik Tuhan Yesus ini adalah untuk bersatu dalam tindakan, yang adalah tindakan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Salah satu penafsiran dari orang di sini adalah orang-orang yang terhilang. Selanjutnya, mari kita renungkan kehendak Yesus, kehendak Tuhan Yesus atas gerejanya ini, sebagaimana dinyatakan secara tersurat maupun tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada di nas kita kali ini. Ayat-ayat yang sama ini secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada juga menunjukkan kepada kita kehendak Yesus atas gerejanya, yaitu bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar gerejanya tidak terpecah belah, sebagaimana diterangkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 10a. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seias kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Bahwa Tuhan Yesus menghendaki gerejanya untuk semakin hari semakin kuat di dalam persatuannya, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 10b. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bahwa Tuhan Yesus menghendaki gerejanya untuk layak atas panggilan terhadap gerejanya itu, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Orang-orang yang telah dipanggil ini ditafsirkan sebagai gereja milik Tuhan Yesus, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, yang adalah perbuatan-perbuatan baik yang diberkatkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan kepada umat Tuhan, sehingga umat Tuhan itu yang adalah gereja Tuhan Yesus berpadanan dengan panggilan mereka sebagai gereja Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus menghendaki gerejanya untuk menjadi sumber sukacita, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu yang ditafsirkan sebagai gereja milik Tuhan Yesus sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Gereja milik Tuhan Yesus adalah gereja yang memiliki sukacita di dalam gereja itu. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini mengenai menghadapi beragam gereja, sebagaimana dinyatakan di nas kita kali ini. Yang mana yang sangat penting untuk direnungkan di dalam menghadapi beragam gereja adalah si pendiri gereja itu punya maksud apa dengan gereja yang dia dirikan. Tuhan Yesus kita mendirikan gerejanya Tuhan Yesus dengan maksud apa? Kita sudah renungkan bersama akan gereja Tuhan Yesus dalam pandangan Tuhan Yesus sendiri.
kita juga sudah renungkan bersama kehendak Tuhan Yesus atas gerejanya. Saya berdoa bahwa kita semua sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus di dalam menghadapi beragam gereja yang ada di dalam kehidupan kita menghadapinya dengan menghidupi kehendak Tuhan Yesus atas gerejanya dan dengan betul-betul mengetahui bagaimana Tuhan Yesus memandang gerejanya itu. Dengan kata lain, apakah tujuan dari Tuhan Yesus menciptakan gerejanya itu? Karena saya dan Anda adalah bagian dari gerejanya Tuhan Yesus itu, maka apa yang baru saja kita renungkan bersama ini adalah kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan poin berikut sebagai poin penutup untuk menutup renungan kita kali ini. Poin penutup ini adalah Tuhan Yesus selalu mendampingi gerejanya, selalu mendampingi gereja yang didirikannya, gereja yang diciptakannya, sebagaimana dinyatakan di Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan gereja yang didirikannya, gereja yang diciptakannya. Di mana gerejanya itu berada, disitulah Tuhan Yesus juga berada. Sehingga dengan demikian gerejanya itu dapat memandang kemuliaan Tuhan Yesus, yaitu kemuliaan yang sudah diberkatkan oleh Tuhan Allah Bapanya Tuhan Yesus yang di surga kepada Tuhan Yesus. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah hanya dengan pendampingan Tuhan Yesus, maka gerejanya Tuhan Yesus dapat bersatu dalam tujuan, yaitu memuliakan Tuhan Allah Bapanya Tuhan Yesus yang ada di surga, dan dapat bersatu dalam tindakan, yaitu gerejanya Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Tersirat dari pernyataan ini termasuk suatu gereja yang tidak didirikan oleh Tuhan Yesus. Yang mana kita tahu di dunia ini banyak sekali gereja-gereja yang namanya saja gereja, namun sebetulnya bukan gereja, karena gereja ini tidak didirikan oleh Tuhan Yesus, tidak diciptakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa gereja tertentu tidak diciptakan, tidak didirikan oleh Tuhan Yesus? Antara lain adalah dengan mempelajari di dalam tanda kutip gereja yang semacam ini. Gereja yang semacam ini artinya yang tidak didirikan oleh Tuhan Yesus, tidak hidup di atas firman Tuhan. Gereja yang semacam ini hidup di atas filosofi pendetanya, pendeta yang mendirikan gereja ini, bukan di atas kebenaran firman Tuhan. Gereja yang semacam ini juga berpusat bukan pada Tuhan Yesus. Gereja yang semacam ini berpusat pada manusia. Gereja yang semacam ini
juga tidak mengajarkan doktrin-doktrin kekristenan yang ada di dalam Alkitab secara benar. Penekanan dari gereja yang semacam ini adalah kepada kebutuhan sosial dari anggota-anggotanya, bukan untuk kemuliaan Tuhan, lebih untuk kenyamanan dari manusia yang adalah anggota-anggota gereja yang semacam ini. Gereja yang semacam ini juga bersekutu dengan dunia. Artinya apa yang dikehendaki oleh dunia, gereja yang semacam ini mengakomodasi apa yang dikehendaki oleh dunia itu. Gereja yang semacam ini tidak mungkin dapat memandang kemuliaan Tuhan Yesus yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapanya di surga. Gereja yang semacam ini tidak mungkin dapat bersatu dalam tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Tidak mungkin dapat bersatu dalam tindakan, yaitu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Saya berdoa agar Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, selalu memberkatkan kepada kita gereja yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan, bukan pada filosofi-filosofi dunia, bukan pada pendapat atau pengalaman dari pendeta-pendetanya. Gereja yang pusatnya adalah pada Tuhan, bukan pada manusia. Gereja yang mementingkan kemuliaan Tuhan, bukan kenyamanan manusia anggota-anggota gereja itu. Gereja yang mengajarkan doktrin-doktrin Alkitab dengan benar, sehingga dengan demikian kita semua akan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus, si pendiri gereja itu, untuk dapat bersatu dalam tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, untuk dapat bersatu dalam tindakan, yaitu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Itulah gereja yang didirikan oleh Tuhan. Itulah yang saya doakan kita semua yang adalah bagian dari gereja Tuhan akan selalu diberkati oleh Tuhan dengan gereja yang seperti ini, yaitu gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Setelah merenungkan dengan seksama apa yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan Yesus, Sang Pendiri gereja itu, menghendaki gerejanya, yaitu kita semua, untuk bersatu dalam tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, untuk bersatu dalam tindakan, yaitu untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang di dalam setiap tindakan yang dibimbingkan oleh Roh Kudus Tuhan untuk kita hidupi setiap saat. Maka wahai umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, berdoalah dengan khusyuk setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk bersatu dalam tujuan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Yesus, untuk memuliakan Tuhan, bersatu dalam tindakan sebagai gereja yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang terhilang dari waktu lepas waktu. Mengetahui bahwa Tuhan Yesus kita menghendaki kita semua, gerejanya, untuk tidak terpecah-pecah, untuk semakin hari semakin kuat di dalam persatuan,
untuk layak atas panggilannya, untuk menjadi sumber sukacita. Maka wahai kita semua, umat Tuhan yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, atas urapan dari Roh Kudus Tuhan, hindarilah aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan jemaat dari gereja-gereja di denominasi lain. Perkuatlah ajaran-ajaran yang bersumber pada Alkitab di gereja-gereja kita masing-masing. Bimbinglah para jemaat untuk menghidupi Efesus 4 ayat 2, untuk menghidupi selalu rendah hati, selalu lemah lembut dan sabar, selalu mengasihi, selalu saling membantu di gereja kita masing-masing. Latihlah para jemaat untuk tidak terlibat dalam perdebatan tentang doktrin dan tata ibadah dengan gereja-gereja lain dari denominasi lain. Wahai kita semua, hidupilah perwujudan dari penerapan ini hari lepas hari atas bimbingan dari Roh Kudus Tuhan. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang kita renungkan kali ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa hari lepas hari. Amin. Untuk merenungkan lebih jauh mengenai keberagaman, saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan video YouTube di channel ISMMBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.